paling besar ada di Kemendikbudristek-Dikti, ya. Yang kedua di Kementerian Agama. Nah, antara lain ada dana BOS, bantuan operasional sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi bersama kami di Fadwi dan Vina Zaratusita di Time to Talk, podcastnya SMPIT Baitul Muslim. Waktunya bicara, berbagi ilmu untuk semua. Nah, Sobat Muslim, sekarang kami sudah kedatangan tamu nih dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Pusat. Bersama kami di studio telah hadir Ibu Ika. Sebelum kita berbincang lebih lanjut, kita akan mengenal lebih dekat nih dengan beliau. Nah, silakan Ibu untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Diva dengan Vina. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Podcast. Saya Ika Istakaryana, saya seorang auditor media di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Salam kenal ya untuk semua. Ya Ibu, salam kenal juga. Nah, dari namanya udah keuangan itu, kayaknya kerjaannya tuh udah sibuk banget ya Bu. Ya betul. Sebenarnya tuh fungsi dari lembaga ini itu untuk apa sih Bu? Fungsinya? Itjen ya. Iya. Mungkin Itjen. ada yang belum pernah dengar Itjen itu apa sih? Itjen singkatan dari Inspektorat Jenderal ya. Di tiap-tiap kementerian lembaga ya, atau di Pemda itu ada provinsi, kabupaten, kota, masing-masing punya yang namanya APIP atau Aparat Pengawas Internal Pemerintah ya. Itulah yang dengan sebutan, kalau di kementerian lembaga ada yang namanya Inspektorat Jenderal atau Itjen, ada yang Inspektorat Utama atau IRTAMA ya, bisa dengan nama itu. Kemudian di Pemda itu namanya untuk provinsi Inspektorat Provinsi, untuk kabupaten Inspektorat Kabupaten, dan untuk kota ada Inspektorat Kota. Singkatannya untuk Pemda itu kalau di KL Itjen singkatannya, kalau di Pemda itu jadi Itprof, Itkap, dan Itkot. Nah, apa sih fungsinya? Nah, tiap menteri punya tugas dan fungsi masing-masing. Untuk Menteri Keuangan dia agak berbeda dari menteri-menteri yang lain. Perannya ada 3, jadi seperti bajunya ada 3 Menteri Keuangan itu ya. Yang pertama, Menteri Keuangan selaku Menteri atas Kementerian Keuangan ya, yaitu membawahi Ditjen Pajak. Kalau Ditjen Pajak tahu mungkin ya, ada kantor pelayanan pajak, ada sekitar 7.000 kantor pelayanan pajak di seluruh Indonesia. Kemudian ada kantor Bea Cukai, ada juga kantor pelayanan perbendaharaan negara atau KPPN, kantor lelang atau namanya KPKNL ya. Itu semua adalah di bawah Kementerian Keuangan, termasuk ada Balai Diklat, Balai Pendidikan dan Pelatihan atau BPPK-nya, kemudian ada Badan Kebijakan Fiskal, kemudian ada kalau KPPN itu di bawah Ditjen Perbendaharaan ya, ada Ditjen Anggaran, ada Ditjen Perimbangan Keuangan yang melakukan transfer ke daerah. Semua unitnya ada 11 unit eselon 1 ya. Pengetahuan ini untuk Kementerian Keuangan itu baru perannya 1. Kemudian peran Menteri Keuangan yang kedua adalah selaku pengelola fiskal. Ini ikut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 dan Undang-Undang 17 tahun 2004 ya. Nah ini 3 paket undang-undang sebetulnya. Satu lagi adalah paket undang-undang nomor 15 ya, yaitu miliknya BPK selaku pengawas eksternal pemerintah ya. Tadi seluruh pengawas internal pemerintah itu kalau untuk Kementerian Keuangan tadi perannya selaku BUN atau Bendahara Umum Negara ya. BUN. Ya, Bendahara Umum Negara ini seperti apa ya? Kasir, tapi lebih dari sekedar kasir ya. Kasir untuk seluruh
pemerintahan di Indonesia ya. Sumber anggaran, sumber uang itu dari situ. Jadi ada pendapatan, nah nanti belanjanya, pencairannya juga dari Kementerian Keuangan. Untuk Indonesia sistem keuangannya seperti itu ya, treasury-nya. Kemudian peran Menteri Keuangan yang ketiga itu selaku wakil pemerintah untuk kekayaan negara yang dipisahkan, singkatannya KND atau lebih dikenal sebagai badan usaha milik negara, BUMN. Ya, contohnya apa? Garuda ya, terus Waskita Karya, terus ada banyak ya BUMN di Indonesia. Iya, kalau di daerah, milik daerah namanya BUMD. Ya, mungkin ada perusahaan-perusahaan daerah tertentu yang milik pemerintah, rumah sakit daerah itu juga bagian dari BUMD. Dan apa tugasnya APIP ya, atau Itjen ya? Apa sih itu? Jadi kan semua menteri punya tugas dan fungsinya masing-masing. Di bawahnya ada unit eselon 1 itu dirjen-dirjen atau kepala badan ya. Semua memiliki tugas dan fungsi. Nah, untuk Kementerian Keuangan, Itjen adalah mata, telinga, tangan, perpanjangan tangan dari Menteri Keuangan untuk melakukan pengawasan terhadap semua tugas dan fungsi Menteri Keuangan. Itu yang dilakukan. Nah, kenapa sih sekarang Itjen Kementerian Keuangan ini pertama kali datang ke Lampung Timur dan singgah di sekolah IT ya, IT apa namanya di sini? Baitul Muslim. Sebetulnya saya selaku pengendali mutu dari tim ini. Ada tim saya yang bersama-sama datang ke sini, yaitu Bapak Suparlan selaku ketua tim, itu di bawah saya. Tim saya sebetulnya ada 2. Satu tim yang ke Lampung Timur, satu lagi ke Lampung Tengah. Itu ada Pak Janroy pengendali teknis di sana, di bawah saya. Kemudian di tim ini juga ada anggota timnya, ada yang tadi ketemu mungkin Pak Alfian, kemudian ada Pak Daud, ada juga Pak Setiawan ya. Itu tim yang berkunjung ke sini, ke SMP IT ya. Kemudian tujuan kami datang ke sini itu dalam kerangka gini. Saya ceritanya jadi agak panjang, nggak apa-apa ya. Apa, Ibu? Tadi fungsi Bendahara Umum Negara ini kesempatan khusus saya bisa cerita tentang BUN, Bendahara Umum Negara ya. Bendahara Umum Negara ini kan tadi saya katakan itu yang mengelola keuangan negara, APBN ya. APBN ada yang untuk belanjanya untuk kementerian, lembaga ada sekitar 82 KL. Kemudian ada yang juga disalurkan ke daerah, namanya transfer ke daerah dan dana desa. Jumlahnya untuk tahun 2022 ini sekitar 700 triliun. Wow, banyak banget. Banyak ya. Nah, itu setara dengan total semua anggaran kementerian lembaga. Jadi pemerintah pusat ini sudah sangat memperhatikan daerah ya. Dan untuk daerah ini itu terdiri dari 542 provinsi, kabupaten, kota, ditambah desa sekitar 74.000 sekian, hampir 75.000 desa di seluruh Indonesia ya. Itu mungkin ada penambahan, ada 2 provinsi baru ya. Ada yang tahu nggak provinsi apa? Apa di? Tahu. Papua nambah 2 provinsi ya, jadi pecah. Jadi nambah 2 provinsi. Jadi total jumlah provinsi di Indonesia ada berapa? 34. Nah, tambah 2 jadi seharusnya itu kalau nggak salah 37 ya sekarang. Itu pasti itu keluar juga kali ya soal di ujian Pak Ustadz ya. Kemudian jadi tahu ya kalau dan teman-teman juga mesti hafal loh daerah-daerah di Indonesia ini ya. Ada daerah apa saja, ibu kotanya apa gitu. Buat tugas kami ini saya sering sampaikan, kalau kami alhamdulillah jadi Nurdin Kosasih. Apa itu singkatannya? Nurut dinas, ongkos dikasih. Artinya kami dibekali ongkos, bisa sekalian tahu ya kalau daerah-daerah di Indonesia ini dengan keunikannya, budayanya dan kekhasan, misalnya kulinernya apa.
Itu alhamdulillah rezeki tambahan di samping menjalankan tugas ke daerah. Belum sampai nih apa yang tujuan kami ya kemarin. Di dalam dunia pendidikan ini anggarannya ada yang tadi saya sampaikan, ada yang melalui kementerian ya. Jadi kementerian kalau untuk pendidikan itu anggarannya ada yang paling besar ada di Kemendikbudristekdikti ya. Yang kedua di Kementerian Agama. Nah antara lain ada dana BOS, bantuan operasional sekolah ya. BOS itu yang ditransfer dari pusat ke kalau ke daerah, tapi sekarang sistemnya langsung ke sekolah masing-masing. Jadi ditransfer ke rekening sekolah yang bersangkutan ya. Nah antara lain SMPIT ini menerima bantuan operasional sekolah tersebut, dan tim kami ingin konfirmasi sudah bermanfaatkah ataukah seperti apa transfer tersebut dimanfaatkan untuk di sekolah ini. Mudah-mudahan akan bermanfaat. Tadi dijelaskan oleh Pak Kepala Sekolah, ada juga Kepala Yayasan tadi ya. Pak Kepala Sekolah menyampaikan itu sangat bermanfaat ketika memberikan honor untuk guru-guru, adik-adik semua ya, guru-guru. Jadi bagaimana Bapak Ibu guru sudah memberikan ilmu kepada teman-teman semua, dan tentunya untuk imbalannya semestinya ada honor, dan ini bisa membantu dengan biaya operasional sekolah. Tidak hanya itu, mungkin juga biaya operasional sekolah bisa digunakan untuk misalnya pemeliharaan atau mau bangun apa kelas juga. Itu adalah manajemen dari sekolah dengan sesuai dengan ada aturannya loh, ada ketentuan. Itu tim kami mau konfirmasi karena jauh sekali kan Menteri Keuangan pusat kalau mau tahu itu yang disalurkan ke Lampung Timur digunakan untuk apa? Iya, Bermanfaat atau tidak? Kurang atau lebih misalkan. Kalau lebih harus dikembalikan. Itu juga termasuk yang kita tanyakan gitu. Apakah kelebihannya karena ada sekolah-sekolah lain, kalau di sini alhamdulillah muridnya termasuk paling banyak. Jadi seluruh Indonesia itu anggaran BOS terbesar Lampung Timur masuk 10 besar. Wow. Nah, di Lampung Timur sendiri yang paling besar dapat anggaran BOS di SMPIT di sini ya. Ini untuk yang swasta. Kalau yang negeri ada di tadi SMP 1 ya, SMP 1 di daerahnya namanya di sini apa ya? Ini daerahnya masuk daerah apa kalau Lampung Timur di sini? Waijepara. Ya, jadi SMP 1 negeri Waijepara itu adalah yang terbesar untuk yang negeri. Tapi kalau untuk swasta di sini. Masya Allah. Jadi bersyukur ya bagaimana pendidikan di sini bisa berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan memberikan manfaat bagi semua teman-teman ya, untuk masa depan teman-teman. Dari pemerintah pusat mendukung dengan bantuan operasional sekolah ini gitu. Mungkin ada yang pernah berpikir nggak kalau besar nanti ingin bekerja di Kementerian Keuangan gitu. Di Kementerian Keuangan itu punya sekolah khusus untuk akuntansi ya. Tempat alma mater saya dulu namanya Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN. STAN ini alhamdulillah sih sampai sekarang tidak berbayar karena itu sekolah kedinasan. Dulu penempatannya hanya untuk Kementerian Keuangan, tetapi semakin kesini kebutuhan dari kementerian lembaga, kemudian juga Pemda itu banyak sekali minta lulusan STAN. Jadi tempatnya kalau di Jakarta di Tangerang Selatan di Jurang Manggu ya, di Bintaro sekarang namanya, kalau lebih ini lingkungannya masuk Bintaro di sana. Dan memang cukup ketat saringannya untuk bisa masuk, termasuk nanti mau kerja juga dites lagi. Itu tesnya kalau ada yang penempatan kalau di lingkungan Kementerian Keuangan ada tes lari keliling lapangan sampai secapeknya. Kemudian
udah untuk kesamaptaan ada di Ditjen Bea dan Cukai. Itu udah hampir semi militer ya, karena menjaga semua wilayah Indonesia, terutama yang di perbatasan ya, yang ada laut dan sebagainya, menjaga supaya tidak masuk barang-barang ilegal dari asing ya, gitu. Pihak asing. Seperti itu gambarannya. Kalau mau nanti ingin melanjutkan ke Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, silakan. Ya, dan bisa bermanfaat, nggak harus di Kementerian Keuangan. Pemda sangat membutuhkan. Jadi biasanya nanti penempatannya di daerah asalnya, jadi pulang kampung, tapi bisa kerja di Pemdanya, karena banyak dibutuhkan ya, tenaga akuntansi negara itu masih sangat kurang. Berarti kalau misalnya ya, itu umur berapa sih Bu kalau misalnya udah boleh masuk sini? Lulus SMA. SMA atau SMEA boleh. Ya. Jadi kalau misal dari sini SMP IT, berarti SMA-nya sebetulnya apa? Madrasah SMA ya, SMA IT ya. Lulus SMA IT bisa mendaftar ke Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Boleh berarti ya Bu, langsung yang penting lulus, belajar yang baik, karena memang seleksinya cukup ketat ya, cukup ketat. Apalagi kalau masuk Kementerian Keuangan, itu indeks prestasi kalau dari universitas rata-rata 4. Wow. Itu yang tinggi ya, rata-rata 4 itu luar biasa. Adik-adik saya juga yang mahasiswa baru itu kalau masuk, wah saya sendiri kagum gitu. IP-nya rata-rata itu 3,9 atau 4, rata-rata IP tinggi seperti itu. Nah, kalau pengalaman Ibu dari Ibu mulai masuk di lembaga ini tuh apa di sih Kementerian Bu? Keuangan? Ya, saya memang sejak lulus dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, penempatan langsung di Kementerian Keuangan ya, dan selaku auditor dari dulu auditor. Jadi auditor sekarang. Itu ya sampai sekarang saya sudah kerja lebih dari 32 tahun. Wow. Dari lama ya Bu? Udah lama, dari tahun 85. Jadi ketika kuliah di STAN di tingkat 2 itu sudah diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil dulu itu ya. Sudah ada golongannya juga. Nah, itu begitu lulus kita sudah menjadi pangkatnya sudah 2B. Kalau lulus SMA kan 2A. Nah, itu waktu mahasiswa. Lulus sudah naik jadi PNS sudah dengan golongan 2B, langsung memperoleh penghasilan sebagai gaji. Kalau sekarang aparatur sipil negara ya. Dulu PNS, pegawai negeri sipil ya. Seperti itu. Pengalaman saya alhamdulillah, sebetulnya dulu masuk STAN tuh 2 tahun saya nggak tahu lulus mau jadi apa, ini sekolah apa sih saya pikir. Jadi cukup unik, tapi alhamdulillah bekerja di Kementerian Keuangan sebagai auditor. Kami Inspektorat Jenderal nggak punya kantor perwakilan di daerah. Jadi bisa dibayangkan seluruh 11 unit eselon 1 ya, yang saya cerita, ada Ditjen Pajak, Ditjen Perbendaharaan ya, terus Ditjen Anggaran, Ditjen Perimbangan Keuangan, Badan Pendidikan Pelatihan Keuangan Negara, kemudian ada Badan Kebijakan Fiskal ya, ada juga Ditjen Kekayaan Negara ya, kemudian ada unit-unit eselon 1 ada 11 totalnya. Itu kami melakukan pengawasannya ke seluruh Indonesia. Nggak ada kantor cabangnya, jadi dari Jakarta. Dan kelemahannya adalah apa? Tidak setiap kantor bisa dikunjungi setiap tahun. Iya. Atau masih banyak yang belum bisa dikunjungi. Apalagi sekarang tidak hanya di lingkup Kementerian Keuangan, tetapi dengan peran Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, itu cakupannya jauh lebih luas. Ini pengetahuan spesial nih ya buat teman-teman. Belum tentu semua orang atau semua pegawai di Kementerian Keuangan paham mengenai BUN, Bendahara Umum Negara. Jadi yang namanya BUN itu sama seperti kementerian lembaga. Ada kalau belajar keuangan itu ada namanya kode bagian anggaran ya.
BUN juga ada. Misalnya contohnya bagian anggaran tuh untuk Kementerian Pendidikan atau Kemendikbud kodenya BA02 ya. Untuk Kementerian Keuangan bagian anggarannya namanya BA15 ya. Nah, BUN juga ada kode bagian anggaran. Dimulai dengan angka 999. Di belakangnya kalau ada angka 01 itu adalah utang. Nah, jadi kalau pemerintah kita berutang kepada pihak asing itu ada di kode bagian anggaran BUN ya, 01. Kalau ada hibah itu 02, 999.02 ya. Kemudian kalau 999.03 itu investasi pemerintah. Investasi. Iya, investasi pemerintah itu contohnya ya tadi ke BUMN ya. Jadi dari pemerintah tanam modal. Kalau buat yang anak-anak muda taunya kan, oh mau ini ya main saham gitu kan. Itu bagian dari investasi kan. Jadi kalau selisih dari pendapatan dengan belanja ada sisa, biasanya apa? Ditabung atau diinvestasikan. Ada orang yang suka investasi emas, ada yang suka investasi properti atau tanah gitu ya, itu silakan. Atau ada yang main saham, itu bagian dari investasi. Nah, dari negara, investasi pemerintah itu dalam bentuk dia ada bagian di BUMN atau di tempat-tempat lain gitu, supaya uangnya bisa berkembang dan dimanfaatkan untuk belanja negara ya. Nah, kemudian yang 04 itu adalah penerusan pinjaman ya. Penerusan pinjaman ini tadi yang pinjaman dari luar negeri diterus pinjamkan, bisa ke daerah ya, ke Pemda, bisa ke koperasi, bisa ke bank-bank dan sebagainya. Yang paling dekat untuk daerah itu bagian anggaran 999.05 transfer ke daerah. Kalau yang lalu namanya ada dana desa ya, TKDD, atau kalau sekarang cukup TKD saja. Nah, ini yang menjadi bantuan dari pusat kepada daerah, bisa dalam bentuk untuk membangun proyek-proyek di daerah atau bangun sekolah, termasuk untuk pendidikan ya. Misalkan beli peralatan, misalkan peralatan laboratorium atau peralatan untuk belajar mengajar, itu melalui anggaran transfer ke daerah dan dana desa yang namanya dana alokasi khusus atau DAK fisik ya. Mudah-mudahan sih di sini terima nggak ya? Ada. Mungkin kalau yang negeri banyak yang menerima ya. Jadi selain dari tadi anggaran untuk BOS itu adalah masuk kategori dana alokasi khusus non fisik. Non fisik. Fisik itu pasti kelihatan mata, ada bangunan atau ada barang, jasa ya, konsultan atau. Tapi kalau non fisik biasanya untuk honor, untuk kurikulum atau BIMTEK ya, bimbingan seperti itu non fisik. Untuk kesehatan juga ada itu non fisik seperti itu. Itu yang anggaran 05. Kemudian ada yang 06-nya agak skip. Kenapa skip? Karena dulu ada anggaran 06 itu adalah bagian anggaran belanja subsidi dan belanja lainnya. Kemudian dipecah. Jadilah 07 dan 08. 07 itu untuk subsidi, belanja subsidi. Belanja subsidi tahu nggak? Subsidi minyak goreng, bahan BBM ya, bahan bakar minyak, subsidi listrik, subsidi beras, subsidi kereta, subsidi apalagi pupuk, subsidi energi ya, ada banyak tuh. Terus kalau yang namanya BA BUN 99908 belanja lain-lain, saya kasih contoh yang paling gampang. Pak Presiden suka bagi-bagi sepeda ya? Nah, pasti familiar kan? Iya. Itu sumber anggarannya sebenarnya dari sana. Belanja lain-lain. Tapi itu ya yang hiburan ya. Ada yang lebih besar lagi yang berasal dari anggaran ini. Apa itu? 2 tahun ini kita mengalami apa? Pandemi Covid, benar. Pandemi Covid ini itulah yang dibiayai dari belanja lain-lain. Begitu besar. Beli vaksin, beli masker, ya kan?
untuk tenaga kesehatan yang suntik vaksin, semua yang berkaitan dengan penanganan COVID ya di rumah sakit, misalnya kalau melalui BPJS diganti oleh pemerintah kan, itu melalui anggaran ini 08 tadinya, anggarannya namanya disingkat PCPEN. PC-nya penanganan COVID-19, PEN-nya pemulihan ekonomi nasional. Tapi pemulihan ekonomi nasional tidak bisa kalau tidak dimulai dari pemulihan ekonomi daerah dulu. Nah, jadi anggaran itu juga disalurkan ke daerah ya. Jadi dalam bentuk yang tadi vaksinasi dan untuk tenaga kesehatan. Kemudian untuk pemulihan ekonomi nasional apa? Bisa dalam bentuk hibah pariwisata ya. Itu diberikan diskon ataupun fasilitasi khusus ya, atau impor untuk alat-alat kesehatan yang berkaitan dengan penanganan COVID. Dan untuk pemulihan ekonomi nasional ada juga beberapa penjaminan untuk kredit usaha rakyat KUR. Ya, kalau pernah dengar ya, lewat BRI ya, lewat BNI itu ada kredit usaha rakyat. Ini bisa membantu para pengusaha kecil ya, menengah untuk bisa bangkit lagi dari dampak dari pandemi ya kan. Mau jualan susah, semua di rumah ya kan. Yang mau jajan siapa tuh? Tapi sebetulnya makanan kalau online jadinya malah jadi populer ya. Nah itu yang didorong, disubsidi ataupun dibantu oleh pemerintah. Kemudian ada banyak bantuan ya, bantuan langsung tunai. Pernah dengar bansos? Bantuan sosial. Nah, itu masuk anggaran dari penanganan ekonomi, penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Ada sekarang cerita yang bagian anggaran yang terakhir adalah bagian anggaran langsung kodenya 999.99. Jadi dari 08 lompat belakangnya 99. Itu adalah transaksi khusus. Apa itu transaksi khusus? Di situ ada penerimaan negara bukan pajak ya, PNBP migas, PNBP panas bumi, terus PNBP sumber daya alam. Sumber daya alam ini bisa macam-macam ya. Kemudian juga masuk di situ boleh dikata hampir seperti keranjang sampah. Ada aset-aset X, perjanjian kontrak kerja yang minyak KKKS ya, X KKKS. Kemudian ada aset X BPPN. Tahu nggak, ada loh yang namanya aset barang milik asing atau Cina. Contohnya kalau di Jakarta itu ada yang sekarang jadi Universitas Trisakti, tanahnya itu sebetulnya itu milik pemerintah. Berarti. Terus kalau di Kota Tua gitu ya, nah itu adalah aset-asetnya yang dari barang-barang itu. Dulu di transaksi khusus ini ada aset harta karun. Pernah tahu harta karun? Kapal-kapal tenggelam, di situ ada piring-piring porselin, ada emas lantakan dan sebagainya. Itu adalah harta karun ya sebetulnya. Tapi ini sekarang sudah masuk kategorinya ke kementerian lembaga ya. Nah itu bagian dari transaksi khusus. Jadi BUN ini luas ya. Luas sekali. Iya. Tahu APBN? Kan tadi saya cerita anggaran transfer ke daerah itu 700 triliun sendiri ya, seluruh Indonesia, 542 provinsi kabupaten kota dan 75.000 desa ya. Nah, total anggaran BUN ini kalau yang pernah lihat komposisi APBN itu 60%-nya adalah anggaran BUN. Gimana nggak gede? Tadi transfer ke daerah udah 700 T. Subsidi berapa? Gede banget kan? Iya. Belum yang tadi untuk COVID berapa? Triliunan ya. Nah, cukup besar. Nah, belum lagi itu BUN itu luas sekali. Jadi pengalaman saya juga cukup luas dengan tugas-tugas yang mengikuti peran Menteri Keuangan ini. Termasuk tadi Nurdin Kosasi, karena saya ke daerah-daerah ya. Ke daerah tapi juga selain mengenal kultur itu mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat masyarakat di daerah itu, karena berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakannya gitu.
apa yang kita lakukan, awasi, itu kita harus didukung dengan dokumen-dokumen. Kalau dokumen itu kita bawa, kita analisa, terus nanti bermanfaat buat perubahan kebijakan. Seperti itu. Mungkin berat nggak ya cerita saya buat adik-adik masih SMP? Itu Ibu Ika tuh cerita apa ya? Mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan jadi punya wawasan, punya pengetahuan mengenai keuangan negara ya. Keuangan negara itu diupayakan sedemikian rupa untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sepertinya bahasanya bahasa Pancasila ya. Bahasa Pancasila, bagaimana sih mensejahterakan masyarakat. Tapi itulah yang kita lakukan melalui kerja adalah bagian dari ibadah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk seluruh rakyat Indonesia. Selalu ada hal yang menarik dari tiap kali tugas ke daerah, selalu ada ilmu yang bisa didapat, bisa sharing juga, itu bisa bermanfaat insya Allah. Oke, sebelum di penghujung acara, apa sih pesan-pesan Ibu untuk Visitas Akademika SMP ITB Baitul Muslim dalam program tersebut? Oh ya, pesan saya buat yang masih belajar, jangan pernah jenuh, jangan pernah lelah untuk belajar. Kalau Ibu Menteri Keuangan itu pesannya selalu gini, jangan pernah lelah mencintai negeri ini, ya. Dengan belajar yang baik, ya, itu juga bagian dari ibadah dan upaya kita nantinya akan bermanfaat untuk tidak hanya orang tua, ya, untuk keluarga, untuk tapi juga untuk bangsa. Semakin sering kalau belajar jangan dibikin serius gini ya. Kalau misalnya serius banget, aduh pelajarannya berat gitu kan ya, ini kok susah istilahnya. Enjoy aja. Dulu saya bisa bahasa Inggris bukan karena kursus atau bahasa Inggris, cuma belajar dari lagu. Saya senang nyanyi, senang lagu. Tiap kata, ketemu kata, ini apa sih artinya, buka kamus, lama-lama terbiasa, kosakatanya banyak ya. Ada banyak cara untuk belajar itu bisa fun ya, maksudnya APBN ya, tahu APBN, tapi yang saya sampaikan APBN ambil positifnya, buang negatifnya ya. Apa yang saya sampaikan ambil positifnya, buang negatifnya, oke? Itu pesan dari saya. Jadi dengan belajar ya, nanti juga tidak terhasut oleh pengaruh-pengaruh dari luar. Oke Sobat Muslim, sekian talking kita bersama Ibu Ika mengenai salah satu program Lembaga Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Pusat. Semoga perbincangan ini menjadi edukasi dan wawasan bagi warga SMP ITB Baitul Muslim dan semua masyarakat yang menonton. Terima kasih kepada Ibu, semoga bisa bertemu lagi di lain perjumpaan. Insya Allah. Kami sebagai podcaster pamit undur diri dan mohon maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.